Halo guys, kembali lagi di User Ratio TV. Kali ini kita mau bikin eksperimen, bre. Seperti yang kalian lihat di depan, ini ialah alat tetas telur ya, versinya User SEO ya. Nah, di sini kita pakai ini modul ya, ada modulnya. Modul. Habis itu saya di situ ada pakai termometer pas hygrometer rasanya. Yang ini hygrometer juga, dan sini pakai termometer kayu. Oke. Nah, ini kita lagi coba-coba pengen netasin telur. Saya belum ada pengalaman ya pakai mesin tetas telur ya, Gre. Jadi semua alat saya buat atau saya beli ya. Nah, ini saya pakai kardus ya untuk pintunya ya, saya pakai kardus ya. Ini dari kardus Aqua. Ini kita pakai Mika ya. Tuh. Alat sederhana banget karena pengen coba-coba kalau dirakit ya. Nanti kita kalau emang ini menarik ya, kita ntar coba pakai styrofoam. Jadi bertahap ya. Dari sini nanti styrofoam, nanti baru ke alat otomatis ya. Di sini saya bikin pintu ya, pegangan pintunya ya untuk kotaknya sendiri ya. Ini pakai botol Aqua yang paling gede pokoknya. Harus botol Aqua yang paling besar. Nah ya, di sini saya pakai alas ya. Ini ada alasnya, saya kasih ini punyanya kucing ya. Nah, saya kasih alas ini biar nanti misalnya beneran jadi bisa netas ya. Jadi apa bilang orang, dia nggak licin kakinya ya. Nah, di sini saya beli modul ya. Ini modul untuk suhu ya. Untuk suhunya ini banyak sekali isolasinya ya, pakai lakban ya. Nah, ini pintu atas bawah saya buat begini. Untuk kotaknya penampilannya seperti ini. Nah, buat kalian mau niru silahkan, tapi berhasil atau enggak ya nggak tahu. Untuk lampunya sendiri saya pakai lumen 2 ya. Kiri kanan 2. Terus saya di sini menggunakan termometer mereknya nih Gia ya. Termometer Eraksa kayu ya. Biar saya bisa cek keakuratan dari suhu di dalam ini. Ada yang manual kayu, ada juga yang seperti ini. Saya masih bingung ya, in sama out ya, masih bingung ya. Ini mana, out yang mana? Yang jelas ini juga ada hygrometernya. Di sini angkanya berapa tuh, 64. Tapi hygrometer yang ini 53. 53 derajat, di sini 34, di sini 36 ya. Ini suhunya 36 derajat, di sini 34. Ini masih agak bingung, tapi makanya yang digital agak racu ya. Jadi saya fokusnya di sini ntar. Untuk di sini saya pasti paskan di angka 100 derajat Fahrenheit ya. Celcius atau Fahrenheit. Cuma di sini paling enak nih yang Fahrenheit dilihat. Jadi untuk telur yang mau saya tetaskan nih, telur ayam sama telur puyuh ya, burung puyuh, jadi pakai di 100 Fahrenheit. Jadi di sini takaran saya ntar. Patokan saya di sini. Di sini ntar saya taruh ini. Saya taruh Aqua ya. Aqua botol yang kasih air ya. Ini kelembapannya juga masih saya pantau ya. Kelembapannya tuh kalau nggak salah untuk ayam itu 60% ya. Kelembapannya di sini 63, di sini 52, masih agak bingung. Pokoknya saya patokan yang besar ini aja deh. Yang besar ini. Terus ini untuk apa bilang orang, untuk suhu saya masih agak bingung. Di sini 331 ya. Di sini juga yang kabel yang ini suhu juga yang di sini. Di termostat ya, namanya termostat. Di 33 juga ya, kurang lebih sama ya. Di sini makanya saya bingung in dan out nih, 34 33 nih, aku nggak tahu, nggak paham ya. Udah ntar lah dipikirin yang itu. Yang penting ini ada jamnya dan ini ada hygrometernya ya. Saya patokan di hygrometer. Kayaknya hygrometer yang ini nggak terlalu pas ya. Untuk derajatnya juga di sini sampai 30 derajat Celcius, 37. Makanya agak-agak bingung saya ini. Pakai ini alatnya rusak, mungkin saya nggak mau pakai ini ya. Jadi buat teman-teman yang biasa pakai yang kecil begini, untuk hygrometer ya, sekalian apa derajat suhunya, termometernya kira-kira ini akurat atau enggak nih yang digital begini. Cuma kalau di sini agak banyak jauhnya. Kalau yang ini yang besar ya, sama yang di sini masih ada lah toleransi. Ini 32 ya. Di bawah sini 32, di sini 32 juga tuh. Yang di bawah nih tapi yang ini. Atau yang bilang orang suhu out, di sini tulisannya out. Tapi kalau yang di sini dia di berapa nih? 35-an ya.
34, mau turun ke 34. Sekarang 34,5 kayaknya ya. Jadi saya ntar patokannya yang kayu juga ya. Patokannya yang kayu daripada dari informasi yang saya dapatkan, yang di kayu ini yang lebih akurat, yang kayu ya. Jadi saya nanti patokan di sini dulu. Percobaan pertama saya menggunakan ini, berarti ini saya utak-utik ya ntar ya, biar mendapatkan di 100 Fahrenheit. Di 100 Fahrenheit. Nah, di sini. Percobaan pertama saya mau netaskan telur ayam apa? Ayam Arab ya. Apa ya satunya lagi? Saya juga beli ya. Soalnya saya nggak ada pelihara jenis-jenis kayak ayam atau burung puyuh ya. Saya juga pengen bikin percobaan, jadi bisa sharing-sharing buat kalian. Ini lampu lumen ya. Tunggu saya coba tutup. Nah, ini kita tutup dulu ya, biar lihat penampakannya. Ya, ini kita bikin alat mesin tetas apa ala-ala ya, Bre. Jadi saya ini juga belum pernah pakai alat seperti ini, cuma saya cari informasi di internet ya. Dan saya berani rakit. Jadi tunggu bentar, saya masukkan dulu ya. Dia dari samping geser ke kiri. Nah, untuk penampakannya seperti ini, Bre, ya. Penampakannya seperti ini. Dan ini belum ada sirkulasi yang saya buat atau lubang udaranya belum, ya. Jadi nanti di situ saya kasih air, ya. Di pojok kanan saya kasih air. Habis itu ntar saya bikin lubang juga untuk sirkulasinya. Jadi ini belum saya buat untuk sirkulasinya, setidaknya ini barang jadi dulu ya. Terus saya mau hidupkan ya kurang lebih sampai 2 jam atau 3 jam, biar bisa lihat di sini berapa derajat ya. Suhunya yang di kayu berapa, tapi saya fokus di kayu. Kalau misalnya suhunya kurang dari 100 Fahrenheit, mungkin di kurang lebih 2 sampai 3 jam, yang ininya akan saya tambahin. Untuk saat ini saya belum nambahkan air dulu ya. Belum nambahkan air karena saya fokus ke suhu. Nanti kalau misalnya sudah suhu, baru saya tambahkan air, baru saya akan coba urus kelembapannya. Kelembapannya itu yang saya tahu di 60%. Nah, untuk saat ini saya masih belum fokus untuk kelembapannya, cuma saya fokus di termometer kayu ya. Jadi termometer kayu itu harus di angka 100 Fahrenheit. Itu untuk ayam ya. Jadi tinggal geser bener ya. Ya siapa tahu ada yang mau ya buat begini, silahkan ya. Pokoknya di sini ada penghalangnya ya, atas bawah. Jadi tinggal geser-geser ya. Ala-ala juga kita buat ya. Yang penting jadi ya, Bre, daripada enggak ya kan. Namanya juga percobaan awal. Nanti kalau misalnya sudah saya mau coba bikin yang busa. Nih, ini petnya kalian cari di toko hewan ya, di pet shop begitu ya petnya. Kenapa saya harus pakai pet? Saya dapat informasi ya, kalau misalnya nggak pakai ini agak kasar ini bawah, dia ini ayam itu ntar, atau burung ayam ya kebanyakan ya, itu ntar dia nggak bisa berdiri gitu loh, karena dia nggak kasar. Maka saya buat beli yang ini juga salah satu alasannya ialah steril. Ini steril karena kan dia belikan bagus, dia tinggal potong dikit, saya pasin gitu ya kan, udah jadi. Nah, ini lampunya cuma 2. Nanti kalau misalnya agak besar, saya pengen paralel lagi, ini menjadi 3 lampu atau 4 lampu. Nah, seperti itu ya. Pokoknya patokan saya untuk saat ini di sini, dan ini belum sampai 100 Fahrenheit juga. Jadi saya diamkan kurang lebih sampai 2-3 jam dulu. Pokoknya sudah sampai 100 Fahrenheit, barulah kita eksekusi. Yang jelas ini belum sampai. Habis itu saya masih bingung sama hygrometer yang ini. Di situ 60 RH ya, kelembapan 61 saat ini. Di sini kelembapannya malah 49. Saya bingung yang bisa dipakai itu yang kecil ini atau yang besar. Cuma kan kalau besar harusnya, dan lebih mahal kan, harusnya lebih canggih yang itu ya. Kayaknya yang itu deh patokan kita untuk saat ini tuh 61 sudah kelembapannya. Jadi di sini juga musim hujan untuk saat ini ya. Jadi
berpengaruh juga. Habis itu ini tesnya ntar bukan ini di ruang tamu saya nih, biar bisa nge-review. Ini tesnya nanti ada di satu kamar ya, di situ saya taruh. Jadi isi itu harus dibiarkan 2-3 jam, 3 jaman lah mungkin ya. Saya lihat sampai dapat derajatnya, dan ini sudah saya disetting di 38 derajat atau di 100 Fahrenheit. Cuma settingan sini kalau misalnya di sini masih kurang panasnya, ini saya akan tambahin lagi dari 39, 40 gitu. Yang penting di sini untuk raksa, untuk termometer raksa harus pas. Kalau nggak pas saya nggak masukin telur dulu. Nah, itu yang saya referensi saya dapat dari beberapa orang yang netasin telur ya. Saya nggak tahu sebutannya apa, yang netasin telur. Patokan mereka selalu menggunakan termometer kayu. Digital ini kayaknya lebih banyak ini deh, lebih banyak salahnya. Nah, untuk modul sendiri yang seperti ini lebih enaknya dia menjaga suhu ya, Bre. Jadi kalau misal nih, ini kita deketin, ini suhunya akan naik nih. Ya, deketin ke lampu suhunya akan naik. Ya. Nih, lampu ya. Nih, deketin lampu suhunya akan naik. Ketika suhunya di 38 derajat, dia akan mati sendiri. Nah, seperti itu, Bre ya. Nah, tuh saya taruh lagi ke bawah, nanti dia akan turun lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang pakai alat ini, petisin tetas, saran saya jangan lampu aja, tapi beli modul seperti ini juga. Jadi ketika dia sudah sampai suhu yang diinginkan, nah tuh dia akan hidup lagi karena suhunya di bawah 38 derajat Celcius ya. Tapi kalau untuk 38 derajat Celcius itu sama dengan 100 derajat Fahrenheit ya, atau di sini. Di kayu tuh kita pakai di 100 derajat Fahrenheit. Ya, 38 tuh di sini. Di 100 derajat Fahrenheit. Jadi kalian harus hafalin juga yang seperti ini ya. Cuma ini saya juga pemula, Bre. Jadi kita nih sebenarnya sambil belajar juga, ini dokumentasi saja ya. Saya juga tidak mau menggurui juga. Cuma saya kasih tahu informasi-informasi yang saya dapatkan dalam penetasan telur ya, menggunakan mesin tetas. Satu, saya tetap menggunakan yang besar ini ya, karena ada beberapa orang yang netasin telur dia menggunakan alat ini. Dan ini juga ada yang pakai juga, jadi saya beli dua-duanya. Cuma saya perhatikan yang di sini dan di sana ternyata bedanya jauh. Ini 49, itu 58%. Jadi agak bingung ya. Sepertinya saya akan fokus pakai yang besar. Nah, ini kemungkinan saya keluarkan dari kandang ya. Terus yang kedua yang saya dapat informasi, wajib menggunakan alat seperti modul ini walaupun menggunakan kardus dan lain-lain. Kenapa menggunakan modul? Karena modul ini untuk kita menjaga suhu ya. Jangan menggunakan lampu doang ya, besar tempatnya pakai 3, kecil pakai 1, jangan ya. Bagus pakai lampu juga pun itu pakai jenis lumen begitulah, saya lupa ya. Pokoknya itu cari ya, masih untuk tetas telur ya. Nah, habis itu ini jangan sampai tidak dipakai ya juga ya, karena rata-rata para petetas telur itu menggunakan acuan di termometer kayu ya. Jadi kalau yang di besar ini saya lebih acuan ke RH ya, atau RH yang kan paling bawah ini kelembapan ya. Nah, di kelembapan, kalau yang di sini saya acuannya ke suhu ya. Jadi yang kayu ini suhu, yang di sini kelembapan. Karena itu sebenarnya tergantung ini, kamu naruh ini, kalian taruh ini, tergantung di sini. Kalau ini makin jauh dari lampu, dia akan turun suhunya. Kalau ini dekat sama lampu, itu akan cepat naik suhunya. Jadi kalau dipikir-pikir ya agak kurang akurat gitu. Kalau saya pikir-pikir secara logika saya seperti itu. Jadi saya lebih acuan ke termometer kayu, lebih ke suhu ruangan. Karena kalau misalnya di sini pun walaupun saya dirikan, nah termometer kayu kan di sini nih, masih kelihatan tuh di bawah ininya ya. Karena saya lebih mengarahkan agak dekat-dekat telur jaraknya gitu. Ada yang mengatakan kalau jaraknya dekat-dekat telur ini ya suhunya ikutin suhu yang dekat-dekat telur lah. Saya nggak paham juga, pokoknya nanti saya akan berdiri dia.
posisinya ya. Mungkin di sebelah sini saya taruh berdiri seperti ini ya. Nah seperti itu. Cuma yang jelas untuk saat ini saya taruh begini saja untuk mencari di 100 Fahrenheit. Jadi kalau sudah 100 Fahrenheit baru kita taruh air, baru saya setting kelembapan. Seperti itu aja bre. Oke. Sekian dulu video dari saya. Kita lanjut nanti ketika saya masukin telur atau bagaimana ya, bisa dicek nanti di video berikutnya. Saat ini saya masih setting alat mesin dulu untuk mendapatkan 100 derajat Fahrenheit. Oke, see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.